Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam mempelajari Islam yang benar insyaallah. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Sela FM di Batam, Radio Rasal di Palembang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Almas di Magelang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, dan juga radio-radio lain ya di Indonesia. Baik, hari ini kita akan isi dengan dialog-dialog dan pertanyaan-pertanyaan unik yang masuk ke Rasil ya. Seperti apakah Islam identik dengan Arab dan apakah perilaku orang Arab itu bisa menjadi acuan sebagai kebenaran Islam. Nanti akan dijawab oleh Ustaz Husain Atas dan Ustaz Hamzah Atas. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Hamzah. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Husain Atas dan Ustaz Hamzah. Ya, tema kali ini adalah apakah Islam identik dengan Arab dan apakah perilaku orang Arab bisa menjadi acuan sebagai sebuah kebenaran Islam. Boleh Ustaz Husain, kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa ja'alana min ummati nabiyyina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Salawatu rabbi wa salamuhu ala abdihi wa rasulihi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Hamzah bin Atas, Ustaz Muhammad Krisna, Neza, dan seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar radio Silaturahim, seluruh kaum muslimin dan muslimah, dan seluruh anak bangsa, seluruh keluarga besar manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tidak ada kemuliaan, kelebihan bagi satu bangsa atas bangsa yang lain, melainkan dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita dari hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, mengerjakan amalan-amalan saleh, dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar yang akan menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang masuk kepada kita pagi hari ini, apakah Islam identik dengan Arab? Apakah perilaku orang-orang Arab menjadi rujukan, referensi hukum, dan juga menjadi tolak ukur? Jawabannya, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi yang menyatakan bahwa
Arab identik dengan Islam, atau perilaku orang-orang Arab menjadi tolak ukur dan rujukan hukum. Karena Islam bukan datang dari satu bangsa, tapi datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerangi seluruh bangsa-bangsa. Bangsa Arab sebelum Islam hidup di tengah-tengah kejahiliahan yang gelap gulita, yang kuat memangsa yang lemah. Mereka memakan bangkai, mengkonsumsi juga darah yang mengalir. Mereka menyembah berhala, membunuh anak-anak wanita mereka. Ini merupakan tradisi budaya yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang tidak berjalan di atas jalan Allah, mengingatkan mereka juga akan tujuan hidup mereka, tempat kembali mereka, dan persidangan serta pengadilan di hari akhir nanti. Juga menyampaikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Dengan kesabaran Nabi kita Muhammad SAW, dengan bimbingan Al-Quran dan contoh serta suri tauladan yang sebaik-baiknya dari Nabi selaku seorang guru, seorang pembawa misi rahmat, dalam waktu relatif singkat berhasil mengeluarkan bangsa Arab dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Yang tadinya mereka mengacu kepada sistem nilai jahiliyah, mereka kembali kepada nilai-nilai Rabbani yang mensucikan mereka, yang membangkitkan martabat dan kemuliaan mereka dan menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Jadi Islam bukan merupakan produk bangsa Arab, tapi Islam dan tuntunannya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila bangsa Arab menyambut tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepadanya, Allah akan penuhi janjinya untuk memenangkan dan memuliakan mereka. Tapi apabila mereka meninggalkan Islam, atau mereka tetap mengaku sebagai orang Islam tapi meninggalkan tuntunan Islam dan nilai-nilai Islam, maka mereka akan terjebak kembali dalam perangkap syaitan yang akan menjerumuskan mereka dalam kehidupan jahiliyah. Oleh karena itu sepanjang sejarah bangsa Arab, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, kita saksikan bagaimana mereka mengalami kejatuhan dan kebangkitan. Pada saat mereka beriman kepada Rasul, mengikuti petunjuknya, di bawah pimpinan Rasul dan sahabat-sahabat yang mulia, mereka mengalami masa-masa keemasan dan kebangkitan. Tapi pada saat mereka meninggalkan kitab Allah dan tuntunan Rasulnya, mereka bercerai-berai setelah tadinya mereka bersatu. Mereka terjerumus dalam kehinaan setelah tadinya mereka dalam keadaan mulia. Oleh karena itu, tidak pernah sekalipun Allah dalam Al-Quran menjadikan bangsa Arab sebagai tolak ukur ataupun referensi yang menjadi rujukan hukum. Karena Islam bukan monopoli satu bangsa, satu golongan. Karena Islam datang dari sisi Allah yang mengajak kita untuk berserah diri kepadanya, mengikuti petunjuknya. Menarik apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia mendengar seorang membanggakan bangsanya, membanggakan sukunya, beliau mengatakan, kunna adhilla'a fil jahiliyah. Kita dulu merupakan orang-orang yang hina pada masa jahiliyah. Fa'azzanallahu bil Islam, maka Allah muliakan kita dengan Islam. Faman i'tazza bi ghairil islami adallahu Allah. Siapa yang membangga-banggakan nilai-nilai, atribut-atribut selain Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perhinakan dirinya. Dan terbukti, sewaktu mereka mengangkat Islam tinggi-tinggi, mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah angkat dan muliakan mereka.
Tapi begitu mereka membelakangi Islam, mengangkat atribut-atribut jahiliyah, membangun fanatisme kelompok dan golongan, serta kebangsaan, Allah hancurkan mereka setelah tadinya mereka kuat dan kokoh. Allah angkat nikmat-nikmatnya. Seperti saat ini, bangsa Arab, walaupun jumlah mereka besar, memiliki kekayaan yang melimpah ruah, tapi mereka tidak memiliki kekuasaan, kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya. Mereka menjadi permainan bangsa-bangsa yang besar. Mereka dipecah belah, diadu domba, dipermainkan untuk kepentingan negara-negara besar, termasuk negara Zionis. Kenapa? Karena mereka membelakangi Allah. Mereka memilih kehidupan dunia dan merendahkan diri mereka, menjual martabat mereka untuk kekuasaan dan kesenangan dunia. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Islam dan tuntunannya datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Saya terkenang kepada ucapan seorang sahabat Nabi yang berasal dari Persia, itu Salman Al-Farisi. Ketika satu hari ditanya oleh sebahagian sahabat, rupanya mereka bangga dengan Arab mereka, dan Nabi diutus dari bangsa Arab. Mereka bertanya, "Man abuka ya Salman?" Siapa orang tuamu? Siapa orang tuamu? Dijawab oleh Salman, "Ana ibnul Islam." Saya adalah putra Islam. Ana ibnul Islam. Ketika Sayyidina Umar mendengar ucapan Salman, air matanya berlinang-linang. Dia terbayang kepada kehidupan masa lampaunya sebelum Islam tenggelam dalam kejahiliahan, berkelahi, bermabuk-mabukan, melakukan perbuatan-perbuatan nista dalam kejahiliahannya, lalu Allah berikan dia hidayah dan angkat dirinya sebagai pemimpin umat. Air mata dia berlinang, lalu dia mengatakan, "Wa ana ibnul Islam," dan saya adalah putra Islam. Adakah yang lebih mulia dari seorang yang mengatakan ana ibnul Islam, yang artinya hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apapun latar belakang suku dan bangsanya, bila dia masuk ke dalam Islam, maka Allah akan muliakan dirinya dengan Islam. Tapi bagaimanapun mulia asal usulnya, walaupun dia anak seorang nabi, istri seorang nabi, orang yang berasal dari keluarga nabinya, kalau tidak menghargai Allah, tidak menghargai nilai-nilai agama yang datang dari sisi Allah dan kehormatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancurkan dan perhinakan dirinya. Abu Lahab walaupun paman Nabi, Allah katakan tabbat yada abi lahabi watab. Tapi banyak orang-orang di sekeliling Nabi seperti Bilal, Salman dan lain-lainnya, mereka justru orang yang mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Nabinya walaupun dengan latar belakang suku mereka yang rendah. Dari sini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, di saat kita berserah diri kepada Allah, masuk ke dalam Islam, kita tidak berada dalam cengkeraman penjajahan, intimidasi suku bangsa manapun juga. Terbebas dari penjajahan, kita merdeka dari berbagai macam kehinaan dan kerendahan. Karena kita di sini berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Islam bukan milik satu bangsa, tapi Islam datang untuk menerangi bangsa-bangsa dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang bagi mereka-mereka yang menyambutnya. Oleh karena itu, kalau ada sebahagian orang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal merupakan satu hal yang dibenarkan karena orang-orang Arab, orang-orang Arab juga melakukan hal yang sama. Katakan ulama-ulama di negara Arab, atau katakan Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan tertua dan terbesar, ustadz-ustadz dan syekhnya mengucapkan selamat Natal, bukan berarti perbuatan mereka benar. Bukan berarti tindakan perbuatan mereka merupakan perbuatan yang benar. Imam Ali telah mengajarkan kepada kita, innal haqqa wal batila la yu'rafani bi aqdari rijal. Hak dan batil tidak kita kenali melalui kedudukan orang atau kedudukan satu bangsa. Tapi i'rifil haqqa ta'rif ahla. Pelajari kebenaran, kamu akan tahu siapa orang yang benar. Wa arifil batil, pelajari apa itu batil, ta'rif ahla, kamu tahu siapa orang yang berbuat kebatilan. Nah, Al-Quran sebagai neraca, sebagai sistem nilai,
Apa yang sejalan dengan Al-Quran benar, yang bertentangan dengan Al-Quran batil, walaupun datang dari Al-Azhar, walaupun datang dari guru besar di Saudi Arabia, dari Universitas Madinah, atau Universitas Ummul Qura, atau Universitas Ibn Saud, dari manapun juga, selagi sikap pernyataan mereka bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah nabinya, batil. Selagi sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan sunnah nabinya, datangnya dari manapun juga, mau dari bangsa barat, timur, selatan, utara, dia adalah kebenaran. Jadi dalam hal ini perlu kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin di tanah air kita, bahwasannya Islam adalah agama dan tuntunan yang langsung datang dari Allah. Yang mulia di mata Allah adalah orang yang berserah diri kepadanya dan bertakwa, serta mengerjakan amal soleh, apapun latar belakang sukunya. Sedangkan yang hina dan rendah di mata Allah, yang merendahkan dan menghinakan ajaran dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada seorang mengatakan, kalau bukan bangsa Arab, bangsa Indonesia masih menyembah pohon, jawabannya dulu bangsa Arab juga, sebelum datangnya Al-Quran dan Rasulullah, mereka menyembah berhala, melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Berarti apa yang menjadi penerang, yang menjadi sebab keluarnya bangsa Arab dan bangsa Indonesia dari kegelapan adalah Al-Quran dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan hidayah Allah, bukan petunjuknya, kita bangsa Indonesia, begitu juga bangsa Arab dan seluruh bangsa-bangsa akan tenggelam dalam kegelapan yang gelap gulita. Maka mari bersama-sama ikhwan akhwat, kita menyambut seruan Allah yang mengajak kita menuju kehidupan yang mulia. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah dengan sungguh-sungguh seruan Allah dan Rasulnya dikala mengajak kalian menuju kehidupan yang mulia, kehidupan yang benar-benar agung, yang akan mensucikan kalian, memerdekakan kalian dari berbagai macam bentuk penjajahan, menjadikan kalian sebagai manusia-manusia yang mulia. Jadi jelas bahwa Islam tidak identik dengan Arab. Islam tidak diukur dengan Arab, tapi orang Arab, bangsa manapun juga diukur dengan Islam. Maka jangan sekali-kali orang keturunan Arab membanggakan Islam karena mereka berbangsa Arab, atau karena Al-Quran, atau karena Nabi diutus dari bangsa Arab. Tapi kemuliaan yang sebenarnya dengan iman dan ketakwaan, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian dari pria dan wanita, dari pasangan pria dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan untuk saling menyombongkan diri, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di antara kalian di sisi kami adalah orang yang paling bertakwa. Maka mari kita sambut seruan Allah, mari kita bersungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah. Semoga Allah membantu kita untuk dapat betul-betul menjalankan perintah dan tuntunannya, meneladani Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya penjelasan dari Ustaz Hamzah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebenarnya apa yang sudah diterangkan oleh Ustaz Hussein tadi jelas sekali, ya, bagaimana referensi kita yang harus kita jadikan acuan adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah ya Rasulullah, al-haq, kebenaran yang mutlak itu adalah yang datang dari Tuhan kalian. Inilah yang harus menjadi acuan. Adapun bangsa-bangsa dan suku-suku itu adalah merupakan sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hujurat yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Husain. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ayat ini menggambarkan bagaimana
Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian berkembang biak menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa. Semuanya Allah Subhanahu wa taala samakan di antara mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang mulia, untuk menjadi orang yang baik. Siapa mereka? Yaitu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, yang mengikuti tuntunan-tuntunannya, yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan guidance kepada kita, sudah berikan tuntunan kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim, yang sampai sekarang kita masih bisa membacanya, kita masih bisa menjadikan sebagai tolak ukur kebenaran, ya, untuk menilai sesuatu keadaan, ya, apa yang kita hadapi, ya, kita bisa mengacu kepada Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim ini Allah Subhanahu wa taala jaga. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan kita, akan tetapi Rasulullah, ya, meninggalkan kepada kita, ya, yakni kitab suci yang merupakan, ya, pedoman hidup bagi kita. Yang ini adalah merupakan neraca, merupakan cahaya yang akan kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Merupakan neraca, ya, untuk menimbang mana yang sesuai dengan Al-Quran, maka itulah yang benar. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu tentunya tidak benar, ya. Ini jadi tolak ukur. Jadi seperti yang Imam Ali katakan tadi, ya, al-haqqu wal batilu la yu'rafani biaqdar rijal, bahwasanya kebenaran dan kebatilan itu enggak bisa diukur dengan kedudukan seseorang. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran. Itu dari mana? Bagaimana kita mengenali kebenaran? Ya, cocokkan dengan Al-Quran. Ya, niscaya kita tahu siapa yang berada di dalam kebenaran. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran, yaitu bagaimana kita mengenali kebenaran harus melalui, ya, mengukurnya dengan referensi yang mutlak benar, yaitu Al-Quranul Karim. Niscaya kita akan mengetahui siapa orang-orang yang berada di dalam kebenaran. Begitu juga kebatilan. I'rifil batila ta'rif haqqahu. Kenali kebatilan. Kebatilan itu yang seperti apa? Kebatilan adalah seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Yang menyimpang dari tuntunan Allah adalah kebatilan. Maka kita akan tahu siapa, ya, mereka-mereka yang berada di dalam kebatilan tersebut. Nah, ini penting, ya, sebab banyak orang yang awam, banyak orang yang tidak mengetahui ketika melihat, ya, orang Arab, wah, berarti apa yang keluar darinya itu benar, ya. Apa yang mereka lakukan berarti benar. Tidak seperti itu, ya. Ini adalah suatu kekeliruan, ya, karena, ya, kebangsaan, ya, suku, ya, keturunan itu adalah semua sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara takwini, secara ketentuan Allah. Memang itu bukan pilihan seseorang menjadi orang Arab, seorang menjadi orang India, seorang menjadi orang Indonesia, seorang menjadi orang Cina. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa seseorang memilihnya, ya. Akan tetapi, dan itu juga bukan menjadi titik acuan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak tanya nanti, ya, kepada seorang apakah dia orang Indonesia, orang Arab, orang Cina, ya, orang India misal. Kenapa kamu menjadi orang India? Kenapa kamu menjadi orang Indonesia? Enggak bakal ditanya. Tapi yang akan ditanya, ya, kenapa kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu tidak berperilaku dengan baik? Kenapa kamu tidak menjadikan
kitab suci Al-Quran ini sebagai referensi bagi kehidupan kamu. Nah, itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang jelas sekali ya bahwasanya kesukuan seorang itu nggak bisa jadi acuan kebenaran. Yang menjadi acuan kebenaran bagi kita adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah sudah dijawab oleh Dr. Hamzah. Satu Sen mau menambahkan? Ya. Kaukab dalam bahasa Arab berarti planet. Sedangkan najmun berarti bintang. Najmun dengan jamak nujum, sedangkan kaukab dengan jamak kawakib. Pada suratul An'am, Allah berfirman mengisahkan dialog Ibrahim bersama mereka yang menyembah matahari, bulan, dan Venus. Wa idh qala wa falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika datang di malam hari, ya, Ibrahim melihat kaukab, melihat sebuah planet, bukan bintang, terang benderang. Dia berkata bahwa ini adalah Tuhanku. Ini bukan berarti Ibrahim mengucapkan dari hatinya bahwa itu betul Tuhannya, tapi tujuannya untuk menggiring kaumnya mengikuti logika mereka. Setelah itu baru apa? Mereka dibalikkan untuk melihat kebenaran. Begitu kaukab tersebut tenggelam, dia mengatakan, saya tidak menyukai yang tenggelam. Bagaimana mungkin saya menyembah bergantung kepada yang terbit dan tenggelam? Pada saat tenggelam, kepada siapa saya harus berpegang? Nah, kaukab yang dimaksudkan di sini bukan bintang, tapi planet Venus yang dikenal dengan nama bintang timur di tengah-tengah kita, atau dengan nama bintang kejora, atau di negara Arab dikenal dengan nama Thuraya pada zaman dahulu kala. Jadi walaupun dia sebuah planet, ya, tapi dia merupakan apa? Merupakan planet, tapi mirip dengan bintang yang bercahaya. Demikian pula keadaan Venus. Dan dia amat akrab dengan bangsa Arab. Begitu pula para nelayan di lautan, atau mereka yang melakukan perjalanan di padang pasir untuk menentukan arah. Di saat matahari tenggelam, mereka biasanya bergantung kepada apa? Kepada Venus untuk menunjukkan arah mereka, atau kepada bintang Thuraya, atau yang dikenal dengan nama bintang timur. Jadi kaukab bukan menunjuk kepada Jupiter, tapi menunjuk kepada Venus. Oleh karena itu penemuan arkeolog menemukan ternyata betul umat Ibrahim dulu, ya, berdasarkan ukiran-ukiran yang mereka buat, ternyata yang mereka sembah di samping matahari bulan adalah Venus. Venus. Dan penemuan ini ditemukan oleh orang-orang barat, bukan oleh kalangan kaum muslimin. Jadi kata-kata Al-Quran kalau kita temukan betul-betul dipergunakan untuk ungkapan dan tujuan yang betul-betul tepat, penuh dengan rahasia. Tidak menggunakan kata kaukab, melainkan menunjukkan pada makna yang berbeda dengan bintang dalam hal ini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Cuma itu aja, Ustaz. Okay. Kemana lagi? Jadi kesimpulannya dari kajian tadi, bahwa sebagaimana bangsa Indonesia mendapatkan hidayah dari Allah untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kitab sucinya, Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Walaupun dahulu yang membawa hidayah ini bangsa Arab, sebelum Allah turunkan Al-Quran utus Rasulnya, keadaan bangsa Arab tidak lebih baik daripada bangsa Indonesia. Jadi jangan kita termakan oleh fanatisme kepada suku, kepada bangsa. Kita menolak hidayah petunjuk yang datang dari Allah dengan alasan bahwa ini datang dari bangsa Arab. Seperti pernyataan sebagian orang bahwa Islam bukan agama pribumi. Betul, bukan agama pribumi, bukan juga agama bangsa Arab. Tapi Islam datang dari sisi Allah. Dan perlu kita ingat, Allah yang menciptakan kita, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kita, menempatkan kita di negeri Indonesia yang subur, yang makmur ini. Seharusnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kita menyambut seruan Allah masuk ke dalam Islam, kita akan lebih mulia dari bangsa manapun yang tidak beriman kepada Allah, termasuk bangsa Arab. Kalau pada saat ini bangsa Arab tenggelam dalam kejahilian meninggalkan Islam, jangan kita beranggapan seolah-olah perilaku perbuatan mereka merupakan perbuatan yang benar.
walaupun datang dari negara yang terdapat dua tanah suci Mekah dan Madinah, bukan berarti orang-orangnya adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Ini pelajaran buat kita semua agar jangan keluar dari mulut kita bahwa Islam ini identik dengan Arab. Kalau orang Arab berbuat salah, Islam yang terkena getahnya. Sama sekali tidak. Orang-orang Arab sebagaimana orang Indonesia, di antara mereka ada yang beriman, ada yang ingkar, ada yang berbuat kebatilan, bahkan ada yang melakukan perbuatan jahiliyah yang lebih buruk daripada jahiliyah di masa yang lampau. Oleh karena itu Nabi mengatakan, Jal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ketika pertama kali datang dipandang asing, aneh. Karena pada saat Islam datang, Rasul diutus, bangsa Arab tenggelam dalam kejahilian, di mana seruan Allah, tuntunan agamanya bertolak belakang dengan tradisi budaya jahiliyah. Oleh karena itu mereka menganggap ini merupakan ajaran yang asing, sebagaimana umat Nuh, umat Hud yang tenggelam dalam kejahilian memandang seruan Allah sebagai hal yang asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan kelak Islam akan kembali terasing sebagaimana pertama kalinya. Nah, sekarang kita jumpai Islam menjadi apa? Menjadi ajaran yang dianggap asing. Tapi yang mengasinginya bukan apa? Bukan orang-orang kafir, ya. Tapi yang mengasingi atau memandang asingnya adalah orang-orang Islam sendiri. Yang melecehkan Islam, yang merendahkan Islam, padahal Islam datang dari Tuhannya, bukan datang dari bangsa Arab. Oleh karena itu mereka yang melecehkan ajaran Allah, memandang remeh ayat-ayatnya, bahkan mereka yang memutar balikan ayat, menempatkan bukan pada tempatnya, akan terkena laknat Allah, laknat para malaikatnya. Dan setiap laknat akan melaknat mereka. Dan saya khawatir bagi bangsa Indonesia ini akan terjerumus dalam fitnah huru-hara yang besar, yang akan menghilangkan nikmat-nikmat Allah yang ada pada mereka, sebagaimana yang pernah dialami oleh Yugoslavia yang terpecah belah. Kemudian tumpah darah di tengah-tengah mereka, karena awalnya mereka tidak menghargai tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang terjadi di negara-negara Arab dengan fitnah yang amat mengerikan, munculnya kelompok-kelompok ISIS garis keras, disebabkan karena apa? Agama dilecehkan. Akhirnya Allah kirimkan orang-orang yang zalim, yang mengobrak-abrik, menghancurkan nikmat Allah yang ada pada mereka. Begitu juga di saat pelecehan terhadap Islam, terhadap kehormatan Allah dan Rasulnya, terhadap kitab sucinya mulai menyebar, merajalela, maka ini pertanda akan datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semeru hanya mengeluarkan erupsi, menelan korban, menimbulkan ketakutan. Apakah akan datang di Jakarta yang lebih mengerikan dari Semeru maupun di kota-kota besar yang lain? Maka untuk menghindarinya, mari bersama-sama kita kembali kepada Allah, bertaubat padanya. Dan saya ingatkan, bagi kaum muslimin, jangan mengganggu mereka-mereka yang merayakan Natal. Tapi jangan pula mengucapkan selamat Natal yang berarti selamat lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Tapi kalau Anda ingin mengucapkan, katakan salam sejahtera atas hamba Allah dan Rasulnya Isa putra Maryam. Pada hari dirinya dilahirkan, pada hari dirinya diwafatkan, demikian pula pada hari dirinya dibangkitkan kembali. Begitu pula untuk para pengikut yang setia beriman kepadanya sebagai Nabi dan Rasul, Allah curahkan keselamatan atas mereka. Ini yang seharusnya kita ucapkan berdasarkan versi iman dan Islam kita. Adapun kita mengikuti gaya hidup orang yang tidak beriman, walaupun sekedar ucapan, bukan sesuai dengan hati kita, akan mengeluarkan kita dari kelompok orang-orang yang beriman. Dan hati-hati, dosa yang besar yang tidak terampuni adalah dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kaum muslimin agar menunjukkan etika akhlak yang baik dan mulia, tapi tidak melakukan toleransi dalam iman dan keyakinan mereka. Lana a'maluna walakum a'malukum, lakum dinukum waliyadin. Tidak saling mengganggu, kita siap berdialog antar agama, tapi tidak kita melebur semua agama menjadi satu di satu tempat. Karena agama datang dari Allah, bukan datang dari kita. Sedangkan kita hanya orang-orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah Iwan dan Awad. Demikian tadi Ustaz Husein dan selanjutnya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan itu ya. Apakah Islam identik dengan Arab, kemudian juga Kaukaf,
pertanyaan dari UPI sudah dijawab ya. Terima kasih Ustaz Husain. Anda punya pertanyaan yang menggelisahkan Anda, silakan kirim ke Rasil, kami tunggu. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga Neza dan Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.